Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to me. Dalam penjelasan selanjutnya tentang expressing obligation, prohibition, dan suggestion, ini udah masuk ke chapter 3, kelas 8. We know what to do. Sebelumnya sekali-kali meminta jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya aku bisa terus bikin video-video pembelajaran seperti ini. Nggak cuma pas lagi PJJ murid-murid aku doang, tapi bisa berkelanjutan, siapa tahu. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai, siapkan dulu alat-alat tulis dan jangan lupa dicatat apa-apa aja yang penting. Tapi kayaknya penting semua sih, soalnya saya bikin secara singkat tapi jelas gitu. Jadi kalau bisa apa yang nanti dijelaskan dicatat ya. Well, before we start our material today, let's we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah saya jelaskan hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Yuk langsung aja kita mulai ke pembahasan pertama. Expressing obligation atau kewajiban adalah sebuah keadaan di mana wajib melakukan atau membayar sesuatu. Obligation atau kewajiban dapat digambarkan sebagai sesuatu yang harus seseorang lakukan. Nah, obligation itu artinya kewajiban guys dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalau misalnya kita mau mengungkapkan atau bilang ke diri sendiri atau ke orang lain tentang sebuah keharusan atau kewajiban, itu namanya expressing obligation. Nah, di sini to state obligation we can use must and have to. Must, have to apa ya? Must dan have to itu artinya sama-sama harus, sama-sama wajib, cuma beda penggunaannya. Nah, mari kita bahas. Perbedaan penggunaan antara must dan have to. Kita bahas satu-satu ya. Pertama kita bahas dari yang must dulu. Must harus. Must digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang kuat atau kewajiban yang diperlukan menurut diri sendiri speakers atau pendengar, listener. Nah, maksudnya itu ini adalah kewajiban untuk diri sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain gitu loh. Jadi kayak kita ngomong ke diri sendiri atau ke pendengar doang, cuma gak ada urusannya ke orang lain yang membuat itu wajib gitu. Contohnya, I must go home early. Saya harus pulang cepet. Nah, berarti ya udah ke diri dia doang. Saya harus pulang cepet nih, gitu. Yang kedua, you must bring your book tomorrow. Kamu harus membawa bukumu besok. Ini kalau misalnya kalian menemukan teman kalian di kelas, misalnya dia nggak bawa buku, gitu. Terus kamu bilang kamu harus bawa buku kamu besok. Ya kalau misalnya nggak bawa buku, gimana kamu mau belajar, gitu kan? Jadi ya itu untuk si pendengar gitu, untuk orang lain, tapi tetap tidak ada hubungannya dengan orang lain, cuma kalian memberitahu temen kalian kalau misalnya ya lo harus bawa buku besok gitu. Kalau misalnya nggak bawa buku ya nggak bisa belajar kan, gitulah. Terus have to digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang kuat karena ada campur tangan dari pihak luar atau orang lain yang membuat adanya kewajiban tersebut. Nah, kalau yang must itu atas diri sendiri, kalau yang have to itu dia ada campur tangannya dari pihak luar atau orang lain. Nah, biasanya have to itu lebih wajib daripada must. Must ini wajib, tapi kalau have to itu ya wajib. Ibaratnya kalau must itu fardu kifayah, kalau have to itu ya fardu ain, harus banget lo kerjain gitu loh, harus banget kita kerjain, harus banget kita selesaikan gitu. Contohnya, examples, we have to obey our parents. Kita harus mematuhi orang tua kita. Nah, berarti di sini kan ada
ada seseorang yang harus banget kita patuhi kan, ada campur tangan dari orang lain, yaitu di sini orang tua kita gitu. Nah, terus yang kedua, we have to wear school uniform at school. Kita harus pakai seragam sekolah di sekolah. Berarti kan ada campur tangan atau pihak luar, yaitu sekolah, yang mewajibkan kita memakai seragam sekolah di sekolah gitu. Ya, udah bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya contoh yang I must go home early, saya harus pulang cepet. Ya kalau misalnya kita telat juga ya masih gak apa-apa. Cuma kalau misalnya yang contoh dari have to ini, we have to wear school uniform at school. Ya kalau misalnya kita nggak pakai, ya kita bisa kena hukuman, karena emang itu hukumnya wajib banget gitu, dan nggak bisa dilanggar, ya kan? Udah bisa dipahami ya antara must dan have to. Jadi intinya have to itu lebih wajib daripada must. Jadi kalau misalnya mau mengungkapkan sesuatu yang wajib dan ada campur tangan dari pihak luar, kita pakai have to. Ngerti ya? Jangan lupa dicatat nih yang penting-penting. Oke, kita next sekarang. Nah, expressing prohibition atau larangan. Jadi prohibition itu larangan dalam bahasa Indonesianya, diingat. Adalah sebuah tindakan melarang. Prohibition atau larangan dapat digambarkan sebagai tindakan tidak mengizinkan seseorang dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Pokoknya intinya larangan ya. Kayaknya larangan itu sebenarnya nggak hanya berupa tulisan ya teman-teman, tapi kita juga pasti sering menemukan rambu-rambu atau sign, simbol larangan gitu, kayak misal di pinggir jalan, di mall, di pantai, di sekolah, di tempat-tempat umum, kita pasti sering banget menemukan gitu. Nah, kita bahas yang berupa expressing dulu ya. Here are several expressions of prohibition. Ini ada beberapa contoh ungkapan dari larangan. Misalnya, it is prohibited to be noise. Misalnya, itu dilarang buat berisik. Jadi lo jangan berisik. Kayak misalnya kita sering menemukan di kelas atau di sekolah yang lagi ujian, it is prohibited to be noise gitu. Dilarang berisik lah intinya. Yang kedua, don't sit on the bench. Jangan duduk di bangku gitu. Terus yang ketiga, you mustn't sleep here. Kamu tidak diharuskan tidur di sini. Kamu tidak seharusnya tidur di sini. Ya berarti dilarang untuk tidur di sini gitu. Next, you aren't permitted to bla bla bla. Misalnya, kamu tidak diizinkan untuk merokok misalnya. You aren't permitted to smoking misalnya. Kamu dilarang untuk merokok. Larangan juga kan? Nah, terus bisa juga dengan bentuk seperti ini. No plus verb plus ing. Seperti contohnya, no smoking at the public place. Dilarang merokok di tempat umum. No plus verb plus ing. No smoke plus ing jadi smoking. No smoking at the public place. Dilarang merokok di tempat umum. Nah, gampang ya. Yang penting kita ngerti aja apa dari makna dari ungkapan itu. Kalau misalnya ada prohibit, don't, you mustn't, you aren't, no, itu berarti larangan. Itu gampang kok sebenarnya untuk mengenali expressing prohibition ini. Next. Nah, ini dia salah satu contoh prohibition atau larangan yang berbentuk gambar atau sign atau notice kayak gini nih. Pasti kita sering banget menemukan kan ya. Nih kalau misalnya ini, misalnya contohnya forbidden area, area terlarang. Berarti kita nggak boleh masuk ke area tersebut. Jadi kita harus udah bisa nih. Kita selain mengenali larangan-larangan dalam bentuk ekspresi atau ungkapan, kita juga harus bisa mengenali prohibition dalam bentuk sign seperti ini, karena ini pasti akan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu, dan biasanya ya memang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita harus pelajari
pelan-pelan tentang prohibition ini. Ya sebenarnya emang gampang sih, cuma kalau misalnya nggak dipahami juga kita bakal bingung gitu. Nah, no food or drink area. Ini bukan area untuk makan dan minum. Nah, biasanya kayak gini nih. Kita sering menemukannya di masjid, di kelas, ya kan? Itu adalah sebuah larangan dalam bentuk sign seperti ini. Mudah dipahami. Kita juga pasti bakal ngerti lah ya. Kalau misalnya di pinggir jalan kita sering melihat yang huruf P terus dicoret, berarti no parking, yang nggak boleh parkir di situ, ya kan? Gitu. Next, expressing suggestion atau menyarankan. Suggest, saran. Suggestion, menyarankan, adalah sebuah ungkapan untuk memberikan saran atau ide. Saran itu bisa diterima atau ditolak oleh orang lain. Ya namanya juga saran, ya kan. Kalau misalnya kita ngasih saran ke orang, mau diterima atau enggak ya itu terserah mereka, itu hak mereka gitu. Jadi ini untuk mengungkapkan dalam memberikan saran atau ide kepada seseorang gitu. Expressing suggestion bisa berupa ide, rencana, tindakan sebagai options atau pilihan untuk dilakukan oleh seseorang. Ini sifatnya tidak memaksa ya, hanya saran aja. Expressing suggestion bisa menggunakan kata should, ought to, dan had better. Nah, kalau yang tadi obligation dia harus pakai must dan have to. Kalau yang suggestion dia menggunakan should, ought to, dan had better. Ini artinya sama-sama lebih baik, seharusnya. Gini, kamu lebih baik seperti ini gitu. Nih kita akan bahas contohnya setelah ini. Next, expressing suggestion. Di sini ada asking suggestion, meminta saran, dan giving suggestion, memberi saran. Sama kayak yang sudah pernah kita bahas tentang asking opinion dan giving opinion. Sini juga ada asking suggestion and giving suggestion. Contohnya, asking suggestion ada any idea? Any idea? Ada ide nggak? Berarti kan dia minta masukan kan, minta saran kan tentang ide baru gitu. Next, where do you think I can get something nice? Kira-kira di mana ya menurut lo gue bisa mendapatkan sesuatu yang bagus gitu. Minta saran kan? Oke. Please tell me what should I do? Tolong dong kasih tahu gue apa yang harus gue lakuin. Please tell me what should I do? Tahu nggak? What should I do? Aduh, gue harus ngapain nih? Gitu. Berarti kan minta saran. Ya. Next, do you have any suggestion for me? Lo punya saran gak buat gue? Apakah kamu mempunyai saran untuk saya? Nah, minta saran, asking suggestion. The last one, will you give me some suggestion please? Apakah kamu bisa memberi saya saran? Tolong dong beri gue saran, tolong dong beri masukan gitu. Meminta saran lagi. Next, giving suggestion, memberi saran. Kalau ada yang asking, pasti ada yang giving. Kalau ada yang meminta, pasti ada yang memberi. Contohnya, I strongly advise you to. Saya dengan kuat menasehatimu atau menyarankan kamu untuk bla 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 bla. Misalnya, I strongly advise you to be more diligent right now. Misalnya, saya sangat menyarankan kamu untuk lebih rajin mulai hari ini, mulai saat ini gitu. Gitu adalah memberikan saran. Yang kedua, I suggest that you. Saya menyarankan kamu untuk bla bla bla. I recommend that you bla bla bla. You should bla bla bla. I'd like to suggest that. Saya menyarankan untuk itu. Jadi kayak ini
semua digunakan untuk memberikan saran. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya nanti. Kalau ini untuk memberi saran, ini untuk meminta saran, ini untuk memberi saran. Pokoknya kalau ada yang kata-kata suggest, advice, recommend, should, suggest ya. Terus any idea, itu berarti ada hubungannya dengan expressing suggestion, menyarankan, meminta saran, memberi saran. Udah deh. Gampang kan? Yang penting kita tahu aja ciri-ciri dari suggestion, prohibition, dan obligation. Kalau misal obligation tadi bisa dilihat tuh ada must, ada have to. Kalau prohibition itu ada don't, terus no, ya kan. Kalau yang tadi nih, yang suggestion itu biasanya ada kata suggest, terus ada kata should, ought to, had better, advice, recommend, dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.